Saudara, jemaat yang terkasih, kita akan kembali beribadah di gereja pada hari ini pada pukul 6 pagi dan juga pada pukul 8.30 nanti. Sesuai dengan protokol kesehatan yang diperkenankan, beribadah langsung di gereja adalah sebagai berikut. Bagi saudara-saudara yang berusia 13 tahun sampai 65 tahun, dalam keadaan sehat dan tidak sedang hamil, mengenakan masker dan face shield selama ibadah. Face shield yang sudah diterima minggu lalu mohon dibawa dan dikenakan, dan bagi saudara yang belum mendapat face shield bisa minta pada penyambut jemaat. Jika karena alat untuk streaming belum siap, maka untuk ibadah tanggal 23 Agustus tetap akan direkam dan ditayangkan melalui YouTube GKI Temanggung mulai pukul 17 sore. Terima kasih, selamat berbakti, Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan awali ibadah kita dengan sebuah litani. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, dan datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dia kita, umat-Nya dan kawan membuat gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dengan pujian namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun.
Saudaraku, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara dan besertamu juga. Pada saat ini ulang tahun GKI kita rayakan di tengah ujian yang berat, di tengah situasi pandemi, di tengah situasi pandemi dengan berbagai dampak yang ditimbulkannya. Kita ini bagaikan bahtera yang tengah berlayar di tengah samudera dan badai yang mendung. Namun kita tidak ingin mundur atau takut. Justru GKI ingin menjadi bahtera yang terus berlayar maju, menjadi alat berkat bagi para penumpangnya. Untuk itulah kita sangat membutuhkan pertolongan Tuhan untuk menemukan cara-cara baru dalam bergereja, bersekutu, bersaksi, dan melayani di tengah situasi dunia yang sedang berubah dengan cepat ini.
untuk kita masuki saat-saat kita untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sebagai gereja kami seringkali gagap dan tak siap saat ancaman datang. Sebagai gereja kami seringkali lebih berfokus pada diri sendiri ketimbang berfokus pada apa yang dibutuhkan oleh dunia ini. Sebagai gerejamu kami kerap berhenti pada kemapanan dan kepuasan diri, sehingga lupa bahwa gerejamu harus bergerak keluar melampaui arus zaman dengan segala pergumulannya. Sebagai gerejamu kami kurang giat untuk memikirkan serta melakukan cara-cara baru untuk beradaptasi dengan kehidupan yang terus berubah, sehingga kami tertinggal beberapa langkah di belakang masalah. Ampuni kami ya Tuhan sebagai gereja-Mu. Tolonglah kami sebagai umat-Mu ya Tuhan, agar kami lebih peka untuk menghadapi kehidupan ini dan kami tidak kalah oleh arus zaman. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Sekarang kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan. Berita anugerah diambil dari Yehezkiel 36 ayat 24 sampai 26. Mari kita bangkit berdiri. Yehezkiel 36 ayat 24 sampai yang ke-26. Aku akan menjemput kamu di antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai saudaraku. Namaste. Saudaraku, sebelum kita mendengar merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh menyadari bahwa di dalam kehidupan kami sebagai satu gereja,
Kehidupan kami sama seperti bahtera yang ada di laut yang seram, di mana kami harus mengarahkan haluan kami ke pantai seberang. Dan sungguh Tuhan, ketika kami melakukan pelayanan, kami sama seperti bahtera yang mengarungi lautan yang seram itu. Kami sadar bahwa kami seringkali berhenti. Kami tidak berani menempuh samudera. Kami tidak ingin berjerih payah. Dan kami hanya ingin masa lalu kami yang dikenang. Kami tidak mau terus berusaha membarui diri kami. Kami tidak mau terus berusaha untuk memperbaiki diri kami. Oleh sebab itu Tuhan, di saat kami merayakan ulang tahun gereja kami ke-32 sebagai satu GKI, tolong kami semua Tuhan, untuk betul-betul menjadi gereja yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan yang hendak kami dengar, kami renungkan, menolong kami, menolong gereja kami untuk terus bertumbuh dan membarui diri seturut dengan kehendak Tuhan. Kami buka hati serta pikiran kami Tuhan, dan kami berseru, bersabdalah, oleh karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan serta Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudaraku, pembacaan Alkitab akan kita perhatikan dari Roma pasal 12 ayat 1 sampai 8. Roma pasal 12 ayat 1 sampai 8. Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia kita adalah untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Amin. Saudaraku, demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan, merenungkan, dan yang dengan tekun melakukannya di dalam kehidupannya. Haleluya. Hallelujah.
tahun yang lampau, seorang nenek bernama June Harrison mendapatkan sebuah penghargaan. Kenapa? Karena ia selalu datang ke gereja setiap minggunya selama 75 tahun. Ketika ia menerima penghargaan itu, saudaraku, June Harrison sudah berusia 80 tahun. Dan dia bercerita bahwa pernah suatu kali ketika usianya 3 tahun, ia tidak pergi ke gereja, ia tidak datang ke sekolah minggu. Kenapa? Karena orang tuanya mengajaknya ikut ke satu acara keluarga. Dan sang ibu kemudian bercerita bahwa pada saat itu saya menangis seharian karena tidak pergi ke sekolah minggu. Dan ketika melihat bahwa saya menangis seharian, maka setelah hari Minggu itu, ibu saya mengatakan pada dirinya sendiri bahwa tidak akan pernah melewatkan untuk mengantarkan saya ke sekolah minggu. Dan saudaraku, betul, setelah minggu itu, maka June Harrison selalu datang ke sekolah minggu, selalu ia pergi ke gereja. Dan apa yang dilakukannya kemudian menghasilkan satu penghargaan. Community Southern Baptist Church yang ada di kota Clay, Amerika Serikat memberikannya sebuah penghargaan. Saudara, yang menarik ternyata bukan hanya June Harrison, orang yang rajin, orang yang tekun datang beribadah. Sebuah koran yang terbit setiap hari di satu negara bagian Nashville di Amerika, yaitu The Nashville Banner, pernah melaporkan seorang nenek yang bernama Ella Craig. Usianya 81 tahun, dan dia selalu pergi ke gereja setiap hari Minggu selama 20 tahun tanpa pernah absen satu kali pun. Kalau dihitung-hitung, saudaraku, maka Ella Craig sudah pergi ke gereja 1040 kali banyaknya tanpa pernah absen. Sang wartawan yang sekaligus juga menuliskan berita ini menuliskan beberapa pertanyaan. Dia tuliskan, apakah Ella Craig tidak pernah punya teman di hari Minggu yang menghalanginya ke gereja? Apakah ia tidak pernah sakit kepala, flu, tidak enak badan, atau lelah? Tidak pernahkah ia melakukan perjalanan akhir pekan? Tidak pernahkah ia bangun terlambat di hari Minggu pagi? Apakah di daerahnya tidak pernah turun hujan atau salju di Minggu pagi? Apakah tidak ada satu orang pun di gerejanya yang menyakiti hatinya? Ada begitu banyak pertanyaan yang diajukan sampai akhirnya sang wartawan yang sekaligus juga menuliskan berita itu mengajukan satu pertanyaan. Apakah ada alasan yang dapat menghalangi nenek Craig untuk tidak pergi ke gereja? Dan Ella Craig menjawab, sama sekali tidak ada. Saudara, saya yakin dan percaya kisah hidup June Harrison maupun Ella Craig sudah menginspirasi banyak orang. Banyak pembicara, banyak pengkhotbah, pendeta menceritakan kisah hidup June Harrison ataupun Ella Craig. Semua orang ingin agar jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan rajin pergi ke gereja. Tetapi menjadi pertanyaan adalah, apakah kisah hidup June Harrison ataupun Ella Craig ini masih relevan di dalam kehidupan kita? Saudaraku, harus jujur saya katakan bahwa kisah hidup mereka sekarang ini tidak lagi relevan. Mengapa? Karena jelas kehidupan mereka berbeda dengan kehidupan kita sekarang ini. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara, pada masa-masa muda ataupun pada masa-masa di mana Ella Craig atau June Harrison pergi ke gereja dengan rajin, dengan tekun setiap minggu, gereja tidak pernah membuat aturan apapun. Pemerintah tidak pernah memberikan aturan ataupun protokol kesehatan. Gereja tidak pernah memberikan pengumuman usia 13 tahun ke bawah, 65 tahun ke atas tidak boleh pergi ke gereja.
Pada zaman itu saya yakin gereja tidak akan memperhatikan usia mereka. Gereja juga tidak akan memperhatikan berapa suhu badan mereka, apakah mereka di atas 37,5 derajat Celcius atau di bawahnya, apakah mereka punya sakit bawaan atau tidak. Gereja tidak peduli. Gereja juga mempersilahkan mereka datang, mau duduk dimanapun boleh. Apakah gereja menyuruh mereka menggunakan masker, menggunakan face shield? Tidak. Apakah gereja mewajibkan mereka mencuci tangan? Enggak peduli. Apakah gereja mengatur tempat duduk seperti kita sekarang ini? Enggak juga. Saudara, gereja kita terbuka, iya. Tetapi di tengah kondisi pandemi COVID-19 sekarang ini, harus jujur kita akui kondisinya berbeda. Pintu gereja tidak lagi terbuka, baik secara arti harafiah yang sesungguhnya maupun dalam arti yang lain. Arti harafiah yang sesungguhnya iya. Kenapa? Karena memang aturan dari pemerintah, gereja mewajibkan hanya ada satu pintu yang dibuka, satu pintu yang menjadi keluar masuk. Tetapi pintu yang tidak terbuka itu juga berlaku untuk kita, bahwa kita dibatasi oleh usia kita, kondisi fisik kita. Dan itu tidak dialami oleh John Harrison ataupun Ella Craig. Saudara, ada begitu banyak perubahan, dan itu yang sedang kita sadari sekarang, bagaimana dunia begitu banyak berubah. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita terlepas dari COVID-19 30 tahun yang lampau itu berbeda sekali, bukan, dengan kehidupan kita sekarang. 30 tahun yang lampau Bapak Ibu, handphone itu barang langka. Tidak seperti sekarang, setiap orang itu punya satu handphone minimal. Bahkan mungkin ada di antara kita yang punya lebih dari satu, entah dua, entah tiga. Tetapi 30 tahun yang lampau, telekomunikasi itu begitu sulit. Ketika kita pergi ke bank, berurusan dengan bank, entah kita mau nabung, entah kita mau ambil uang, kita perlu antri panjang. Kita harus berhadapan dengan teller. Tapi sekarang kita mau setor uang, kita mau tarik tunai, mudah. Yang kita hadapi mesin, bukan orang. Hidup ini berubah. Dan tentu di tengah-tengah kondisi hidup yang terus berubah, kita harus bisa menyesuaikan diri. Nah, saudara, betapa celakanya kalau kita tidak mau berubah. Kita tahu, saudaraku, di tahun 1990-an ada satu perusahaan telekomunikasi yang begitu terkenal, namanya Nokia. Perusahaan asal Finlandia ini, saudaraku, merajai pangsa pasar telekomunikasi itu lebih dari 14 tahun. Hampir setiap kita mungkin punya handphone Nokia di tahun 90-an. Nggak pernah terbayang untuk kita Nokia bisa bangkrut, Nokia gulung tikar, nggak mungkin rasanya. Modelnya banyak, jenisnya banyak. Tapi pada kenyataannya, bukankah itu yang terjadi, Sir? Nilai kapitalisasi pasar Nokia pernah lebih dari 110 miliar euro atau sekitar 149,4 miliar dolar Amerika. Tetapi pada kenyataannya, pada September 2013 yang lalu, ketika Nokia menjual asetnya pada Microsoft, harganya berapa? 7 miliar dolar Amerika. Merosot drastis dari yang semula 149,4 menjadi hanya 7 miliar dolar. Dan hal yang sama juga dialami oleh BlackBerry. Saya ingat betul, saudaraku, ketika BlackBerry mulai masuk di Indonesia, orang mulai ramai berburu HP BlackBerry. Mulai dari harga yang ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Rata-rata orang pengen punya BlackBerry, pengen bisa BBM-an. Nggak terpikir juga oleh kita BlackBerry akan hancur seperti Nokia. Tapi kenyataannya juga hancur.
BlackBerry yang semula nilai jualnya itu mencapai 83 miliar dolar Amerika, dikabarkan ketika menjual asetnya itu hanya 5 miliar dolar Amerika saja. Menurun drastis. Saudara, banyak orang kemudian bertanya-tanya apa sebetulnya kesalahan mereka. Saya ingat betul saudaraku, Jorma Jakoboloia, CEO Nokia, pada saat itu ketika dia melakukan konferensi pers setelah Nokia dijual ke Microsoft, Jorma Jakoboloia ini mengatakan, kami tidak melakukan kesalahan apa-apa, tapi kami tidak tahu kenapa kami kalah. Saudara, perhatikan baik-baik apa yang dikatakan oleh Jorma Jakoboloia ini. Kita bisa belajar satu hal, bahwa ternyata kita tidak perlu melakukan apa-apa untuk bisa jatuh. Kita tidak perlu melakukan apa-apa untuk menjadi gagal. Dan itu yang harus kita sadari di dalam kehidupan kita. Seorang motivator saudaraku namanya Dennis Waitley, dia pernah mengatakan, the real risk is doing nothing. Artinya apa? Bahaya yang sesungguhnya adalah ketika kita tidak melakukan apa-apa. Kita gak perlu berbuat salah, cukup diam saja, melakukan apa yang ada saja, lama-lama juga hancur. Ya. Maka saya bersyukur saudaraku, di tengah-tengah pergumulan kita menghadapi COVID-19, gereja mau memperbaharui diri. Sebelum COVID-19, saudaraku, di hadapan saya tidak pernah ada yang namanya kamera seperti ini. Baru-baru sekarang ini saja kita melakukannya. Memang di saat-saat penting, di saat-saat kita merayakan ulang tahun dan lain sebagainya, ibadah kita rekam, iya. Tetapi untuk ibadah minggu harus kita akui, harus kita sadari bahwa apa yang kita lakukan sekarang baru terjadi saat ini. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, kita mulai bisa mengikuti ibadah secara streaming. Kita bisa mengikuti ibadah lewat online, daring. Bukan hanya ibadah minggu, pemahaman Alkitab bisa kita lakukan lewat layanan Zoom. Doa pagi juga kita lakukan secara daring. Kita berubah di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 ini. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah hanya di saat kondisi sekitar kita saja berubah, menuntut kita berubah saja, sehingga kita mau berubah? Saudara, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan bacaan kita satu ayat saja, Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudaraku, saya memperhatikan ayat ini dengan sungguh-sungguh. Saya coba bandingkan terjemahan Alkitab ini dengan beberapa bahasa. Dan menurut saya terjemahan yang paling jelas itu ada di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara terjemahan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari. Janganlah ikuti norma-norma dunia ini. Biarkanlah Allah membuat pribadimu menjadi baru, supaya kalian berubah. Dengan demikian kalian sanggup mengetahui kemauan Allah, yaitu apa yang baik dan yang menyenangkan hatinya dan yang sempurna. Saudara, kalau kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, saya mau beri beberapa catatan. Bagaimana Rasul Paulus mengajak kita untuk apa? Untuk berubah. Kalau kita perhatikan kata berubahlah itu menggunakan kata transformer, atau dalam bahasa Yunani itu metamorfo, yang berarti berubah atau merubah bentuk. Dan sebetulnya kata ini jarang sekali digunakan dalam Alkitab. Hanya 4 kali digunakan di Alkitab kita. Di mana?
di Matius 17 ayat 2, Markus 9 ayat 2, Roma 12 ayat 2, dan 2 Korintus 3 ayat 18. Cukup jarang, hanya 4 kali. Tetapi menariknya kata metamorfo ini saudaraku sebetulnya menggunakan bentuk kata verb present pasif imperatif. Itu berarti tindakan berubah, merubah diri adalah satu tindakan atau sikap yang terus menerus kita harus lakukan. Bukan hanya berubah sekali, tetapi terus kita lakukan. Ketika kita mendengar kata metamorfo saudaraku, biasanya kita akan langsung teringat pada kupu-kupu, betul ya? Pertama, sebelum jadi kupu-kupu, bentuknya apa dulu? Kepompong. Kepompong. Ulat dulu ya. Ulat, kepompong, baru jadi kupu-kupu. Perubahannya bertahap. Tidak langsung ulat, langsung jadi pompong. Ada tahapan-tahapan. Dan itu yang sebetulnya diharapkan oleh Tuhan. Kita semakin lama semakin berubah, menjadi sempurna, menjadi baik. Nah, kembali pertanyaannya saudaraku, mengapa kita berubah? Apa yang membuat kita berubah? Kalau kita perhatikan saudaraku, Alkitab kita katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, janganlah ikuti norma-norma dunia ini. Maka sebetulnya Alkitab kita, Rasul Paulus mau ajak kita untuk mengubah diri kita bukan karena dunia berubah, bukan karena situasi kondisi yang kita alami, bukan karena itu, bukan karena orang menuntut kita untuk menjadi lebih baik, bukan juga karena itu. Lantas karena apa? Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara, mari kita sekali lagi perhatikan bacaan Alkitab kita. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh apa? Oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, ternyata bukan pembaruan dari luar, tetapi pembaruan dari dalam. Pembaruan dalam bahasa Yunani anakainosis itu berarti renovasi atau pembaruan, dan ini menunjukkan kepada sesuatu yang diubahkan, diperbarui, dibuat dalam bentuk yang lain. Sedangkan nous itu adalah budi, yang juga bisa berarti pikiran, kecerdasan, pengertian. Maka kesimpulannya apa? Bahwa ternyata ketika kita mengubah diri kita, perubahan diri kita lakukan bukan sekedar sekali atau sesekali, tetapi terus menerus terjadi, terus menerus harus kita lakukan. Dan itu bukan dari luar, tetapi dari dalam diri kita. Karena kesadaran diri kita bahwa Allah mengasihi kita, dan seharusnya kita juga mengasihi Allah, mempersembahkan hidup kita untuk Allah, dan mempersembahkan hidup yang terbaik untuk Allah yang sudah mengasihi kita. Ketika kita mengubah diri kita, saudaraku, dengan kesadaran diri, mengubah diri bukan karena faktor dari luar, tetapi dari dalam, yakin dan percaya perubahan itu bukan hal yang sulit. Seorang rekan pendeta saudaraku pernah menceritakan pengalaman hidupnya. Ketika ia pulang dari gereja menuju pastori, maka rekan pendeta ini selalu melewati perempatan jalan, mirip Pak Darmanto. Kalau Pak Darmanto pulang ke pastori pasti lewat perempatan jalan. Pendeta ini juga sama. Dia selalu melewati perempatan jalan. Dia harus lurus terus jalan ke depan, tetapi dia selalu ambil di jalur sebelah kiri, paling kiri. Jalur yang terlarang, jalur yang diberi tanda khusus bahwa jalur ini hanya untuk mobil, hanya untuk kendaraan yang mau belok kiri.
Rekan pendeta ini mau terus lurus ke depan, tetapi dia tidak mau ambil pusing. Dia selalu ambil jalur paling kiri. Kenapa? Kalau ambil jalur tengah pasti harus antri. Seorang anak remaja di gerejanya, saudaraku, pernah mengingatkan, Pak, bukankah kalau ke rumah Bapak itu harusnya kita ada di tengah, Pak? Kok Bapak malah ambil jalur paling kiri? Pendeta itu hanya tertawa, enggak apa-apa. Kalau lewat jalur kiri ini kita bisa lebih cepat, enggak perlu antri. Berulang kali dia diingatkan, termasuk oleh istrinya. Sampai satu kali, saudaraku, ternyata tindakannya itu, kebiasaan itu diketahui oleh seorang polisi. Seorang polisi yang tiba-tiba melintas menghentikannya. Pak polisi itu kemudian memberikan salam dan menanyakan, Pak, apakah Bapak tahu kesalahan Bapak apa? Yang namanya orang salah, Bapak Ibu, biasanya itu pura-pura bodoh. Kalau kita kena tilang juga sama. Sekalipun kita tahu kesalahannya apa, ditanya, Pak, tahu kesalahannya apa? Waduh, nggak tahu loh, Pak. Rekan pendeta saya juga sama. Dia melakukan hal yang sama. Ketika ditanya, Pak, tahu nggak kesalahannya apa? Oh, nggak tahu loh, Pak. Padahal jelas-jelas dia melakukan kesalahan. Dia ambil jalur kiri yang seharusnya untuk mobil ke kiri, bukan untuk mobil lurus ke depan. Pak, jalur sebelah kiri itu hanya untuk mobil yang belok ke kiri. Bapak kan mau lurus. Bapak nggak boleh ambil jalur di sebelah kiri seperti ini. Oh gitu ya. Sudah, sekarang coba tunjukkan SIM dan STNK-nya. Maka rekan pendeta itu kemudian mengeluarkan STNK dan sang polisi langsung melihat. Tertulis di situ nama pemilik mobil Gereja Kristen Indonesia. Tidak lama berselang, sang pendeta juga menyerahkan SIM-nya. Dilihatnya ternyata pekerjaan pendeta. Ketika melihat mobilnya, mobil gereja, yang nyetir juga pendeta, polisi itu berkata, Pak, jadi Bapak ini pendeta ya? Iya betul. Ini mobil gereja, Pak? Iya betul. Ya sudah, saya kembalikan ya, Pak. Ini SIM dan STNK, silahkan maju. Tapi saya minta tolong, Pak, Bapak ini kan pendeta, Bapak ini kan tokoh masyarakat. Tolong beri contoh yang baik ya, Pak, untuk berkendaraan, berlalu lintas di jalan raya. Saudaraku, perkataan ini nampaknya sederhana, tetapi buat pendeta itu tidak. Perkataan polisi itu terasa seperti perkataan Yesus yang berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Sama seperti orang berdosa yang telah diampuni, pendeta itu juga merasa, aku ini orang berdosa, aku sudah melakukan kesalahan, harusnya aku dihukum. Tetapi aku diampuni. Ditilang tidak. Tetapi yang menarik, saudaraku, setelah saat itu, maka sang pendeta tanpa pernah diingatkan lagi, sekalipun dia tidak ditilang, tidak dihukum, dia katakan, mulai saat itu aku betul-betul berubah. Aku tidak pernah lagi ambil jalur sebelah kiri untuk maju terus ke depan. Aku mau antri walaupun itu memakan waktu yang lama. Secara hukuman itu bisa mengubahkan orang. Ancaman dari luar itu bisa memaksa kita berubah. Tapi kalau perubahan itu hanya karena ancaman, untuk apa? Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk berubah. Gary Chapman, saudaraku, dalam satu bukunya The Five Love Language for Teens, dia pernah mengatakan begini: perbudakan berasal dari luar dan dilakukan dengan enggan. Berbeda dengan perbudakan
perbudakan, pelayanan berasal dari dalam diri seseorang dan dilakukan dengan kasih. Tuhan tidak pernah menjadikan kita budak. Gereja bukanlah budak Allah. Gereja yang mau melayani Allah adalah gereja yang sadar bahwa Allah mencintai gereja dan gereja juga mau melayani Allah. Mahatma Gandhi pernah mengatakan kekuatan terdiri dari 2 jenis. Salah satunya diperoleh karena rasa takut pada hukuman dan yang lainnya dikarenakan cinta. Kekuatan berdasarkan cinta 1000 kali lebih efektif dan permanen dibanding yang berasal dari rasa takut pada hukuman. Maka ketika kita berubah, ketika gereja mau membarui diri, melakukan perubahan, mari kita lakukan. Bukan karena dunia sedang berubah, tetapi karena kita tahu Allah begitu mengasihi kita dan kita mau mempersembahkan hidup kita, memberikan yang terbaik untuk Dia. Selamat ulang tahun GKI. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdiri. Marilah kita meneguhkan iman percaya kita secara bersama-sama dengan menyanyikan dari KJ 280, Aku Percaya. Saudaraku, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita bersatu hati kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat ini Tuhan kami bersatu hati berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul di tengah-tengah kondisi sekarang ini, di mana pandemi COVID-19 belum berakhir. Mereka yang terdampak dalam hal ekonomi, bahkan di dalam kehidupan keluarga mereka juga turut terdampak. Anak-anak di mana mereka juga masih belajar secara online. Tuhan, tolong setiap kami untuk tetap memandang kehidupan kami ini secara positif. Bahwa di tengah-tengah kondisi yang berubah ini, mampukan kami juga untuk berubah, menyesuaikan diri, mampu beradaptasi dengan situasi kondisi yang ada. Sekalipun itu tidak mudah, tetapi biarlah Tuhan, dengan kasih dari Tuhan yang kami rasakan, kami dimampukan untuk terus memperbarui diri kami. Secara khusus Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang terdampak, mereka yang bergumul di tengah kondisi sekarang ini dan mereka sedang menderita sakit. Kami berdoa untuk Ibu Tantinlan, Bapak Tanjin Hok, Bapak Hartanto, Bapak Waluyo, Bapak Teping Jui, Ibu Oswatnyo, Ibu Budi Santoso, Ibu Jati Utami, anak Miracle Virgilin, Ibu Vika Yolanda, Bapak Wijaya Saputra dan saudara-saudara kami yang lain yang mengalami pergumulan. Oh Tuhan, kiranya Engkau hadir di tengah hidup mereka dan mereka dimampukan untuk melihat karya kasih Tuhan yang luar biasa,
menyertai mereka. Kami juga rindu Tuhan berdoa untuk gereja Tuhan GKI yang saat ini berulang tahun ke-32. Tolonglah kami Tuhan sebagai satu gereja, agar kami mau terus memperbarui diri kami menjadi lebih baik lagi dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun demi tahun, sehingga kami bukan sekedar terus boleh ada, tetapi nama Tuhan juga boleh dipermuliakan lewat kehadiran gereja kami. Kami mau serahkan Tuhan Majelis Jemaat GKI Temanggung di dalam segala pelayanan yang dilakukan. Tuhan pimpin, Tuhan sertai. Kami terus berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Darmanto bersama dengan Ibu Koni dan keluarga. Tuhan berkati pelayanan yang mereka lakukan menjadi berkat Tuhan untuk kami semua yang bergereja di tempat ini, maupun dimanapun Tuhan tempatkan anak-anak Tuhan berada. Kami mau serahkan Tuhan bangsa negara kami, upaya yang dilakukan pemerintah untuk memerangi COVID-19 ataupun juga menemukan vaksin COVID-19 ini. Tuhan yang akan memberkati sehingga setiap usaha pemerintah boleh berjalan dengan baik dan kami boleh mendukungnya dengan baik pula. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan seluruh pergumulan hidup kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah pernah mengajarkan kami untuk berdoa. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan yang sudah memberikan berkat-berkat selama ini. Dan sebagai dasar dari persembahan yang akan kita lakukan, diambilkan dari firman Tuhan Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai dengan 19. Yang demikian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan setelah ibadah ini usai. Dan persembahan dapat dimasukkan ke dalam guci yang ada di depan mimbar ini, atau di kotak persembahan yang ada di pintu utama di belakang.
Bagi jemaat yang mengikuti ibadah secara online, ada 3 cara yang bisa dilakukan untuk mempersembahkan persembahan kita. Yang pertama, jemaat bisa mempersembahkan dalam amplop tertutup yang dikumpulkan di rumah dalam setiap minggunya dan kemudian dapat kita serahkan ke gereja pada saat kelak kondisi sudah memungkinkan. Yang kedua, kita bisa mempersembahkan persembahan kita melalui transfer ke rekening milik GKI Temanggung. BCA nomor 15402650000 atas nama Inariati Gunadi. Dan yang ketiga, jemaat dapat memberikan persembahan secara langsung melalui kantor gereja GKI Temanggung pada setiap hari Selasa pukul 10 sampai pukul 15 dan diserahkan kepada Penatua Ratnawati. Ya Tuhan, saat ini kami membawa persembahan syukur kami kepadamu. Kami bersyukur untuk kasih karunia dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami ini ya Tuhan. Kami bersyukur oleh karena Engkau selalu mendengarkan doa-doa kami. Engkau menolong kami dalam kami melewati masa-masa sulit ini di masa pandemi COVID-19 ini. Dan saat ini di saat ulang tahun GKI yang ke-32 ini, ajarlah kami ya Tuhan sebagai gereja-Mu agar kami senantiasa bersyukur dalam segala situasi dan keadaan kami. Terus berkembang dan membaharui diri kami untuk menjadi jalan berkat-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, ibadah ulang tahun GKI yang ke-32 dengan kita menyanyikan lagu Berderaplah Satu dari NKP 230.
Saudaraku, selalu membarui diri. Itulah cara kita sebagai gereja Tuhan untuk tetap relevan menjawab panggilan kita di dunia ini. Ya Bapa, perbaruilah kami. Untuk terus memberi arti, kita perlu beradaptasi dengan situasi dan bersinergi dengan segenap potensi. Ya Kristus, mampukanlah kami. Tidak ada perubahan yang murah. Tidak ada pencapaian yang diperoleh dengan mudah. Ya Roh Kudus, tolonglah kami dalam mewujudkan seluruh tekad kami. Kini saudaraku, terimalah berkat dari Tuhan. Oh